Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini bersama lagi dengan Ustazah Diva dengan pelajaran adab. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Ustazah Diva hari ini akan menjelaskan mengenai bab istinja. Kalau kemarin kita sudah mempelajari adab-adab untuk beristinja, hari ini Ustazah Diva akan menyampaikan mengenai larangan dalam istinja dan hikmah istinja menggunakan adab. Mari kita bahas satu persatu ya. Larangan dalam istinja. Yang pertama, membawa lafaz Allah, Nabi Muhammad, dan Al-Quran sesuai dengan hadis riwayat Nasa'i yang artinya apabila Nabi hendak masuk ke kamar kecil, beliau meletakkan cincinnya di luar karena dalam cincin tersebut tertulis Muhammad Rasulullah. Nah, sehingga kita tidak dapat membawa ayat-ayat suci atau lafaz Allah ke dalam kamar mandi, yaitu kamar mandi adalah tempat yang kotor. Yang kedua, buang air kecil dan buang air besar menghadap kiblat sesuai dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau Anda akan buang air besar atau kecil, jangan menghadap kiblat dan jangan membelakanginya, akan tetapi hadapkan ke timur atau ke barat. Nah, silakan teman-teman pelajari lagi. Arah timur atau arah barat itu sebelah mana dari rumah teman-teman? Dan silahkan jika teman-teman belum memperbaiki mengarahkan buang air kecil atau buang air besarnya, silahkan mulai sekarang diubah ya. Yang ketiga, berdua di kamar mandi. Karena selayaknya kita itu di kamar mandi hanya untuk membersihkan tubuh, sehingga kita akan melepas seluruh pakaian yang kita gunakan dan tidak patut untuk memperlihatkan tubuh kita kepada orang lain meskipun dalam satu jenis. Yang keempat, buang air kecil dan buang air besar pada lubang-lubang tanah sesuai dengan hadis riwayat Nasa'i dan Abu Daud yang artinya lubang itu adalah tempat tinggal makhluk jin, sehingga teman-teman akan mengotori tempat tinggal makhluk-makhluk jin tersebut dan mereka akan merasa terganggu. Selanjutnya yaitu makan, bernyanyi, dan bersiul di kamar mandi. Sesuai dengan hadis riwayat Muslim nomor 370 yang artinya ada seseorang yang melewati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau sedang kencing. Ketika itu orang tersebut mengucapkan salam, namun beliau tidak membalasnya. Nah, dari sini dapat kita simpulkan karena makan, bernyanyi, dan bersiul itu sama saja kita sedang berbicara dengan makhluk yang berada di sekitar kita. Sedangkan di kamar mandi kita hanya sendiri. Lalu yang selanjutnya
yaitu melihat aurat teman meskipun sesama jenis. Sudah dijelaskan bahwa di Islam itu kita harus memiliki rasa malu teman-teman, sehingga untuk melihatkan aurat kepada teman-teman kita itu tidak pantas dan tidak dianjurkan. Selanjutnya adalah hikmah istinja menggunakan adab. Yang pertama, terhindar dari siksa kubur. Sesuai dengan hadis riwayat Daruqutni yang artinya dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berusahalah kalian menjaga kebersihan dari kencing, karena sesungguhnya mayoritas azab kubur adalah karenanya. Nah, maksudnya ini, ketika kita beristinja atau buang air kecil, banyak dari kita yang menyepelekan membersihkannya. Nah, karena itu kita tidak dianggap suci teman-teman jika kita tidak membersihkannya dengan benar, dengan sesuai adab yang sebenarnya bagaimana. Sehingga kita tidak dianggap suci jika kita tidak bersuci atau membersihkannya dengan benar. Sehingga ketika kita tidak bersuci, maka kita pun akan mendapatkan hukumannya di akhirat nanti. Salah satunya mendapat azab kubur. Apakah teman-teman mau mendapatkan azab kubur yang seperti itu? Nauzubillahi min zalik ya, semoga kita selalu terhindar dari azab-azab siksa kubur. Yang kedua, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena teman-teman sudah menjalankan perintah yang sudah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mendapatkan tubuh lebih sehat. Yang keempat, terhindar dari berbagai macam penyakit. Yang kelima, dicintai Allah Subhanahu wa taala karena Allah mencintai orang yang mensucikan atau bersih. Sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 222 yang artinya, dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid, dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Nah, sehingga kita dianjurkan untuk selalu bersuci dan membersihkan diri. Bu Diva punya proyek untuk teman-teman di rumah, yaitu buatlah poster menarik mengenai larangan dalam istinja. Masih ingat tidak tadi ada berapa larangan dalam istinja? Kalau tidak salah ada 6 ya? Atau ada 7? Nah, teman-teman boleh pilih salah satunya dan silahkan membuat poster dengan menarik mungkin, lalu dikirimkan melalui Classroom ya. Membuat posternya melalui HVS. Sampai di sini pelajaran adab pekan ini. Semoga teman-teman mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari yang sudah Bu Diva sampaikan. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pekan depan.